nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang pertama, yang paling kita utamakan sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa landasan, yang di alamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada putra padang pasir yang berbapak ke Abdullah, beribu ke Siti Aminah, mutiaranya Mekah Madinah, intan berliannya di dalam surga, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MTS Pondok Pesantren Dr. Muhammad Natsir, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru Pondok Pesantren Dr. Muhammad Natsir, dan yang kami hormati Dewan Juri, Dewan Hakim, nan manimbang samo bare, mauga samo panjang, yang adil dan bijaksana. Dan yang teristimewa, santri dan santria yang sempat hadir pada saat sekarang ini. Hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menampilkan sebuah musabaqah Syahril Quran dalam rangka memperingati Gebiar Ramadan Pondok Pesantren Dr. Muhammad Natsir, yang berjudul Kewajiban Kita Setelah Turunnya Al-Quran. Dan kami akan mengupas setajam-tajam sinso. Hadirin yang berbahagia, insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebelum kami menjelaskan apa saja kewajiban kita setelah turunnya Al-Quran, izinkan kami sedikit menjelaskan tentang apa itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Setelah itu dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima di Gua Hira. Tetapi pada nuzul Quran ini terjadi beberapa perbedaan, yaitu pada tanggal terjadinya nuzul Quran. Mengapa ada yang mengatakan tanggal terjadinya nuzul Quran adalah 17 Ramadan mayoritas orang Islam di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain memperingati nuzul Quran pada tanggal-tanggal lainnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan dalam tafsir Al-Munir bahwa beberapa pendapat ulama yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari ke Baitul Izzah. Sedangkan sebagian ulama berpendapat nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran sebagai wahyu pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari perbedaan di atas, yang paling penting bagi kita bukanlah tanggal nuzul Quran, tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana cara kita berinteraksi terhadap Al-Quran dan bagaimana cara kita beradab kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi
Berselidung aku kepada Allah, jauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran dan petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Hadirin yang berbahagia, insya Allah dirahmati oleh Allah. Kita memiliki kewajiban setelah turunnya Al-Quran. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Kita sebagai umat manusia, sebagai seorang muslim harus mengimani Al-Quran, karena Al-Quran adalah pegangan hidup dan petunjuk hidup. Apabila manusia tidak mengimani Al-Quran, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup atau petunjuk hidup? Masya Allah, Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Yang kedua, membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran sebagaimana dahulu para nabi, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam sebulan. Bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 1 bulan. Apalagi dalam syahrul Ramadan ini, syahrul Quran ini, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena 1 huruf 10 pahalanya. Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang ketiga, mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran adalah merenungkan Al-Quran. Bukan hanya nasib yang harus kita renungkan, bukan hanya takdir yang harus kita renungkan, tetapi Al-Quranlah yang harus kita renungkan, agar kita tahu apa saja jalan hidup yang akan kita telusuri dan jalan hidup kebaikan. Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan peraturan hidup apa saja yang harus kita lakukan di atas dunia ini. Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfalha. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka apakah mereka tidak mempertahankan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 27. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seorang kita pasti memiliki impian untuk menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Begitu pula orang tua kita yang ingin anaknya menjadi hafiz dan
hafizah Al-Quran. Karena seorang hafizah di akhirat nanti bisa menyelamatkan keluarga besarnya, bisa menyelamatkan big family-nya. Putuskan satu impian, aku ingin menjadi hafiz Quran, sebagai petanda bahwa kau sangatku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku impikan sepasang mahkota berikan di akhirat kelak, sebagai petanda bahwa sangatku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Yang kelima, mengajarkan dan mendakwakan Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan dan mendakwakan Al-Quran. Karena setiap orang yang mengajarkan Al-Quran berarti orang itu terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, khairukum ma'an ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah mohon diberi maaf, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'an. Al-Quran adalah obat penawar, mahuwa sifaa wa rahmatul lil mu'minin, sekaligus rahmat bagi orang mukmin. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzakh.